Ingin saya ceritakan hal yang menarik tadi malam, bahwa kami mencatat dua masalah, yaitu kesehatan dan pendidikan yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Kenapa kesehatan itu penting? Karena dulu badan tuh harus sehat kalau rohaninya ingin sehat. Kalau rohani tidak sehat, badan tidak akan sehat. Sehingga Sayyidina Ali dulu pernah mengatakan al-aqlus salim fil jismis salim, atau dalam bahasa Yunani men sana'in corporisano. Artinya apa? Di dalam badan yang sehat tumbuh akal yang sehat. Jadi akal sehat dan badan sehat itu penting. Nah, itu yang tadi malam diceritakan oleh Mas Ganjar. Akal sehat itu tentu dimulai dari pendidikan yang bagus. Makanya kita juga berpedoman pada sabda Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma walau bisin. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mewajibkan kita mencari ilmu agar akal kita sehat. Nah, itu sebabnya menjadi penting bahwa pendidikan dan kesehatan itu prioritasnya Mas Ganjar dan saya, pasangan Ganjar Mahfud kalau nanti ya menjadi wakil presiden. Nah, Ganjar Mahfud punya program pendidikan. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan tentara. Jadi nanti sekolah akan murah, biayanya mungkin gratis untuk tingkat tertentu. Kemudian setiap keluarga miskin akan diambil satu untuk dijadikan sarjana. Nah, saya ingin memberi penekanan tentang tentara TNI, ya, anak polisi dan anak TNI, untuk juga diberi sekolah. Karena saya kasihan loh, TNI, Polri itu yang prajurit-prajurit yang di bawah itu, yang pangkatnya tingkat sersan ke bawah dan sebagainya, itu nyekolahkan anak tidak kuat. Sesudah pensiun kadangkala diusir dari asrama. Saya merasa terharu ketika dulu sebelum sebelum model digitalisasi ya seperti sekarang, tapi belum lama juga. Kalau saya datang ke kantor bank gitu, ada orang tua-tua sudah ringkih, ada yang sudah pakai tongkat, harapannya kosong, matanya hampa gitu. Apa duduk di situ? Antri mengambil uang pensiunan. Uang pensiunannya tidak seberapa, harus antri. Kemudian tidak punya rumah. Itu sebabnya dulu saya sangat keras. Ketika saya jadi Menteri Pertahanan, saya seret pelaku korupsi Asabri yang melibatkan orang bernama Henry Leo dan seorang TNI yang mengurus itu masuk penjara. Nah, yang sekarang juga ketika saya di Menko Polhukam kok itu masih ada. Kita giring ke Kejaksaan Agung, masuk di penjara lagi. Karena korupsi di Yayasan Asabri itu merampas hak-hak prajurit yang seharusnya diberi rumah sesudah pensiun, diberi tunjangan dan sebagainya, ternyata dikorupsi dengan begitu enteng. Nah, kita akan perhatikan ini. Masalah perumahan prajurit, sekolah untuk anak-anak TNI dan Polri secara gratis. Kesehatan ya juga sama, program kesehatan. Kita punya program satu desa, satu fasilitas kesehatan dan satu tenaga kesehatan. Ini penting juga kami lakukan karena ya itu tadi, kesehatan itu akan menentukan bagaimana kita bisa produktif di dalam hidup ini. Jadi kalau kata sejahtera, kita membangun orang agar sejahtera itu kuncinya 3 sebenarnya. 1, pendidikan yang bagus. Yang kedua, kesehatan yang terjaga. Lalu yang ketiga, ekonomi yang tercukupi. Kalau 3 hal ini dipenuhi secara minimal oleh setiap orang, itulah ukuran sejahtera sebenarnya berdasar ukuran fisiknya. Jadi kalau tadi kami menyampaikan ini metal itu ya menang total, tapi sebenarnya kami dikasih pelajaran dari teman-teman kelompok tuli yang mengatakan I love you, dan itu adalah ini sebuah ungkapan dari mereka agar dia bisa mendapatkan kesetaraan akses yang sama. Dan tentu ini